Oke teman-teman, luar biasa sekali. Hari ini saya ada di rumahnya Bapak Lukas. Bapak Lukas ini adalah beliau hidup sendiri. Yang kemarin saya sedang cerita di vlog saya sebelumnya itu kan, Bapak Lukas hidup sendiri sudah hampir kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun belakangan ini beliau sendiri. Ini rumahnya. Oke, dari di sini. Nah, ketika saya ketemu di sini, masuk ke rumah ini, terus beliau hampir jatuh, terus beliau duduk di sini. Beliau duduk di sini. Nah, beliau duduk di sini sementara nonton TV. TV-nya sana. Apa yang terjadi teman-teman, beliau sendiri, anak-anaknya sudah nggak bersama beliau lagi, terus sudah pergi. Dengan adanya lockdown atau kegiatan Bapak Lukas sama sekali di rumah, itu juga banyak persoalan beliau, dan mungkin beliau rasa sendiri, beliau rasa mau pergi ke teman juga nggak bisa. Nah, beliau juga usianya 64 tahun, dan beliau itu dulu latar belakang beliau di vlog saya sebelum kan, saya bikin terapi beliau di tempat ini. Saya masih ingat sebelum itu kan saya lihat gejala beliau itu kan kayak goyah ya kan, beliau jalan terus beliau cara duduk cerita aja sudah goyah sekali dan kurang nyambung. Akhirnya saya minta maaf, saya bikin terapi ya, pembuluh darah. Ternyata apa yang saya duga itu pas gitu, Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya pikir bahwa ini bapak ini kayak kolesterol. Dan berjalan 2 minggu kemudian beliau dinyatakan dokter beliau adalah stroke ringan. Jadi teman-teman di sekeliling kita juga masih banyak orang ya seperti Bapak Lukas yang perlu kita bantu. Karena beliau sendiri, makanya kena pertama itu dia hampir jatuh di sini ya. Di sini ya, di tempat ini ya, di depan pintu ini kan dia mau jatuh. Terus saya peluk, maaf Bapak Lukas itu sama sekali dia tidak sadar dan sama sekali, dan langsung beliau duduk. Saya minta dia duduk di sini, nggak bangun-bangun hampir kurang lebih sekitar setengah jam ya. Dia mau minum air juga nggak bisa ya, karena memang dia sudah terkena stroke. Itu kan kayak tangan mau ke mulut tapi tangannya bisa arah ke tempat lain. Jadi waktu kena pertama itu tuh teman-teman, kalau misalnya juga ini saya belajar dari Bapak Lukas ini, ketika kena pertama tuh mesti harus tenang ya, kita harus tenangkan diri dan pastikan bahwa orang itu mesti sekitar 1 sampai 2 jam itu sudah tenang, baru kita reaksi untuk bisa kasih makan atau kasih minum. Itu sifatnya dadakan, itu sesaat ya. Tapi kalau misalnya kita reaksi dan usahakan dia jangan sampai jatuh gitu. Nah, waktu beliau masuk ke dalam ini, langsung beliau duduk di sini. Terus ketika beliau mau pingin pindah di sini, terus langsung dia duduk jatuh langsung kayak begini. Terus akhirnya saya sangat grogi. Sebagai manusia biasa ya saya agak rugi, dan kebetulan saya di sini cuman kenalan teman-teman, bukan keluarga, bukan apa-apa, cuman kenalan saja. Dan hal itulah yang membuat saya cukup wow, ini orang, beliau ini kalau sama sekali saya nggak ada di sini, bagaimana cara menghubungi orang. Dan kalau seandainya 1 hari itu tidak ditolong, itu juga sangat bermasalah dengan Bapak Lukas. Akhirnya pada waktu itu saya putuskan untuk menelpon. Saya nggak tahu siapa yang harus saya telepon karena itu semua orang tidak ada di rumah beliau. Nah, ini ya, terus akhirnya beliau ke meja ya, beliau ke meja sini ya, beliau duduk di sini. Terus waktu itu dia agak sedikit tenang, beliau duduk di sini, duduk. Terus saya kasih minum. Nah, yang sempat yang di sini berantakan semua karena di sini ada air galon, air yang dia tumpah di gelas dia nggak bisa tumpah. Nah, terus dia ambil tisu, terus dia lap mukanya. Oh ya, dia masih sadar. Terus aku kasih minum. Setelah itu di sinilah tempat
awal mula saya betul-betul dengan Bapak Lukas apa namanya lebih sharing dengan beliau, dan saya usahakan menyenangkan beliau. Saya buat minta Bapak Lukas lebih tenang agar saya bisa nelpon keluarganya. Ya, puji Tuhan, ketika saya nelpon satu-satu di nomor kontaknya, kebetulan ada beberapa orang ya, ponakannya, omnya, terus kakak kandungnya beliau langsung respon, dan sore itu mereka datang, bahkan keluarganya, dan yang lebih luar biasanya anaknya baru muncul juga, anak pertamanya, dan mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Dan ketika keluarga itu semua sudah datang dan saya serahkan ke ponakannya, terus kakaknya, saya langsung tinggalkan rumah Bapak Lukas. Nah, akhirnya saya kira mereka juga bisa upayakan atau mau berangkat, mau langsung bawa Bapak Lukas. Ternyata malam itu masih di sini. Wow. Jadi besoknya saya masih lihat beliau masih tidur, ya, beliau masih tidur sini, teman-teman. Sini. Oke, tempat tidurnya beliau tadinya saya bersih. Ini tempat tidurnya beliau. Ya, tidur. Ini ruangan, ini tempat tidurnya. Nah, ini kalau lemari-lemari kayak gini dulu tuh kan lemari-lemari kelas ya, yang kayu jati kayak gitu, orang-orang ini, maaf, Bapak Lukas dulu tuh orang yang punya, ya kan. Beliau ini orang yang punya tanahnya di mana-mana, ya kan. Yes, nih kamar mandinya biasa beliau mandi biasa di sini. Ya. Nah, beliau sendiri. Ini lampunya juga remah-remah. Kalau beliau ada tuh tidak mau nyala lampu. Ini ruangannya juga ini kosong. Beliau tinggal sendiri di sini. Terus terus ini dapurnya beliau. Ini yang saya mau lihat ya. Sini kamar mandi ini betul-betul di sini saya sudah beresin semua. Ini kotor banget, ada barang-barangnya banyak banget di dalam ini. Nah, ini barang-barangnya yang saya bersihkan karena Bapak Lukas selama ini belum datang di rumah. Ini barang-barangnya ini yang saya ambil dari toilet, saya bersihkan. Ini ya, ini semua. Terus beliau di dalam rumah ini semuanya lengkap ya, ada Indomie, sini semua ada, ya kan. Ini ada, beliau punya ya. Terus di sini semua lengkap. Ini dapurnya beliau, layaknya seperti rumah tangga biasa, walaupun dia sendiri sudah beberapa tahun, tapi beliau ada gula, ada permennya, terus ada semuanya itu beliau, semuanya, ya kan. Tapi ini beliau cuci sendiri. Ada tumpahnya di sini. Nah, di belakang ini rumah saya. Jadi di belakang tembok ini rumah saya di belakang. Jadi pas di belakangnya. Pentingnya sekali bahwa ketika kita bertetanggaan tuh harus kenal satu sama lain. Ketika mungkin kita sakit atau stroke atau apapun, kita bisa ditolong. Nah, ini lagi salah satu ruangan Bapak Lukas. Ini berantakan begini, ya kan? Nah, berantakan begini. Nah, ini beliau, ini baju beliau yang kena pertama nih, baju beliau ini. Ya. Saya masih ingat, ini baju beliau kotor banget. Ini kemarin saya sudah cuci. Ini baju beliau yang kena pertama, kena jatuh stroke pertama tuh, ini bajunya beliau lagi taruh di sini. Ada beliau orangnya agak magis. Beliau sering baca Alkitab, ini tumpukan Alkitab. Mejanya, nah ini beliau. Terus barang-barangnya beliau ini semua belum ditata bagus, ini masih berantakan. Ini kayak gini. Sudah ada lampu. Ya. Saya barang-barangnya di sini saya tidak sentuh, taruh di sini ya. Kita diberikan tanggung jawab apapun kita nggak apa. Ini misalnya sepatu yang
Ini beliau dulu kan proyek ini buat kebutuhannya beliau. Terus sepatu beliau ini kelas-kelas mewah semua karena bos ini bos ya kan, bos proyek ini kelas-kelas semua sepatunya, jadi kayak berantakan seperti ini. Jadi wow. Nah teman-teman, kalau kita mau membantu orang, menolong orang, satu barang pun di dalam jangan ambil. Nah ketika kamu menjaga orang, tiba-tiba orang itu sakit, tetangga kamu sakit, dia tidak punya apa-apa, jadi walaupun sampah atau apapun pasti tinggal dulu seperti ini bentuknya. Nah satu jarum yang jatuh pun kita nggak boleh ambil karena ini bagiannya masing-masing. Dan saya betul-betul di sini saya pernah ketemukan dompetnya, ya, dompetnya Bapak Lukas. Di dalam dompet itu tidak ada uang sama sekali, terus ada dompetnya dan beliau ini. Nah, saya taruh dompetnya di sini. Nah dalam sini saya taruh dompet. Terus barang-barangnya kayak gini, atau barang apapun di sini ketika kita menjaga atau pakai seperti handphone kayak gini ya kan. Ini apa semuanya ini semua ya kayak seperti ini contoh ya. Ini kayak anting-anting, tapi kita tidak tahu anting-anting emas atau apa di sini ada nih. Tapi tidak boleh kita ambil karena ini Bapak Lukas sampai sekarang belum sampai di rumah ini karena beliau masih dirawat di rumah sakit. Jadi di sini untuk sementara saya yang dengan tim saya, dengan saya betul-betul melayani, terus buka pintu, beres sini, terus kita lebih kayak melayani di sini ya kan. Terus ini, nah rumahnya ini di depan kita lihat, nah rumahnya. Terus ini rumah ini sudah tidak terurus hampir 3 sampai 4 sampai 5 tahun lalu, jadi betul-betul kan seperti suasana di depannya. Terus ini mobil, ini motornya beliau, motor Vespa. Ini suka sekali dulu ceritanya motor Vespa-nya kan, ini motor Vespa. Terus ini mobilnya beliau, mobil tua dulu, tapi ini mati mesinnya karena sudah beberapa tahun ini belakangan ini nggak jalan ini lagi. Jadi mobil ini mobil tua, tapi orang sudah tawar minta mau beli kurang lebih sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi dia nggak mau jual. Nah itulah kisah Bapak Lukas. Jadi Bapak Lukas, saya doakan semoga Bapak Lukas cepat sembuh supaya bisa datang ke rumah ini lagi, bisa seperti kembali dulu lagi. Saya betul-betul sangat terima kasih. Saya punya kesempatan untuk bisa sharing dengan Bapak Lukas dan belajar untuk bisa melayani Bapak Lukas. Dan puji Tuhan, ponakannya Pak Ari itu luar biasa mengambil ketindakan, dan beliau sekarang sudah sedikit pulih ya dari sadar ya. Beliau sekarang sudah posisinya agak sadar. Tadinya kan tidak bisa bicara, terus cuman ini aja ya, diam gitu. Jadi teman-teman bisa berdoa semoga Bapak Lukas sehat lagi seperti dulu dan kita bisa ngumpul sama-sama di rumah ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Saran, like, comment, subscribe. Terima kasih, sukses selalu. Jika kita dipercayakan, jaga kepercayaan itu karena kepercayaan mahal, kejujuran itu. Cek Bapak Ibu, teman-teman, brother and sister, cek hati kita tulus gak kita bisa membantu. Yang kedua, jujur gak kita untuk bisa dipercaya untuk bisa menangani atau membantu melayani rumah ini, menjaga rumah ini dengan baik. Terus yang kedua adalah kita juga bisa cek apakah kita sehat gak ya, masalah pola makan kita atau apa. Dan kejadian Bapak Lukas adalah kita belajar pertama keluarga. Waktu kita bagus, waktu kita sehat, waktu kita banyak uang, semua orang mau dekat kita ya. Tapi waktu kita nggak ada, pasti mereka tinggalkan kita. Ini pembelajaran sangat bagus buat saya, dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari hal ini. Dulu dia orang kaya sekali, beliau proyek tol, dan maaf beliau punya rumah di tanah begitu banyak. Tetapi kenapa saya tidak tahu persoalan apapun keluarganya beliau, saya tidak mau bahas di sini. Cuman yang saya tahu bahwa beliau sendiri sudah hampir beberapa tahun, dan tetangga dan apapun beliau masih berhubungan baik, tetapi beliau sendiri
dengan usia seperti itu sangat luar biasa, tinggal di rumah sendiri ya. Saya pikir pembelajaran ini terus kita bawa sampai kapanpun, dan kejadian ini terus aku ingat dalam hidup saya sampai kapanpun, pasti tetap ingat dengan kejadian Bapak Lukas. Terima kasih, mohon maaf ketika ada salah-salah di video ini. Saya tidak bermaksud apapun di video ini, tetapi saya berikan edukasi bahwa begitu penting kita menolong orang dengan tulus. Yang kedua, kita bisa menjaga barangnya orang, misalnya rumah dipercaya atau apapun yang tetangga kita harus lebih baik dengan tetangga. Kenapa? Ketika ada kejadian kita sendiri di rumah, keluarganya anak tidak ada, terus siapapun nggak ada, jadi kita dibantu ya. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah di daerah sini memang bagus sekali untuk kita bisa bantu. Bagi teman-teman yang sehati speaker dengan saya untuk bisa berdoa mendukung Bapak Lukas, supaya doakan Bapak Lukas lebih cepat sembuh. Dan ada berita baiknya kemarin, beliau sudah bisa nyambung cerita dengan kita gitu. Kalau misalnya kita telepon apa bisa nyambung. Jadi itulah yang dari saya. Mohon maaf ketika ada salah kata, dan ini tidak bermaksud apa-apa, tetapi itu juga pembelajaran saya, dan ini video ini untuk mengingatkan saya untuk bagaimana nanti saya hari tua nanti, bagaimana saya ke depannya, dan saya ingat apa yang terjadi dengan kisah Bapak Lukas. Pertanyaan, komen, like kalau misalnya ada pertanyaan-tanya, nanti kalau ada waktu nanti saya buat vlog bersama Bapak Lukas ya. Sebelumnya saya buat vlog dengan Bapak Lukas itu yang saya bikin terapi, terus beliau saya wawancara yang bilang pengusaha, terus handphonenya begitu banyak, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Beliau gaptek ya dulu, akhirnya ya puji Tuhan ketika saya sudah kasih beliau bisa bisa buka handphone aja sudah syukur luar biasa, karena memang beliau cuma nelpon tapi tidak bisa pakai WhatsApp, tidak pakai ini, tetapi terakhir ini beliau sudah bisa lakukan gitu. Jadi video sebelum juga saya cerita dengan Bapak Lukas, saya juga terapi dengan Bapak Lukas ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini. Ini kita bikin yang sangat simpel, yang biasa-biasa, orang biasa kayak saya aja bisa bikin vlog. Bagaimana dengan teman-teman? Halo, edukasi buat teman-teman semua bangsa Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak. God bless you. Bye bye.